buta asal Bulgaria dikabarkan memiliki kemampuan meramal yang kebenarannya sejauh ini diklaim para ahli sebagai 85% berhasil. Ia pun dianggap telah berhasil meramalkan serangan tanggal 11 September dan juga serangan kimia Suriah. Ternyata, terkait dengan nasib Rusia dan Vladimir Putin, Baba Vanga telah meramalkan bahwa Rusia akan melakukan penyerangan ke Ukraina. Ramalan itu diungkapkan Baba Vanga pada 1979. Dikutip dari Mirror, berdasarkan ramalannya itu, Baba Vanga menegaskan Rusia bakal menjadi penguasa dunia. Putin akan menjadi penguasa di dunia, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi hal itu akan terjadi setelah Eropa menjadi tanah kosong terlebih dahulu. Akan tetapi ramalan tidak selalu berbentuk sesuai dengan kata-katanya. Ia bisa saja menjadi satir atau perumpamaan, yang harus diinterpretasikan lebih jauh. Sayangnya di sana sering terlihat ambiguitasnya. Kata Baba, semua akan mencair, seolah-olah es, hanya satu yang tetap tak tersentuh, kemuliaan Sang Vladimir Putin. Terlalu banyak korban, tidak ada yang bisa menghentikan Rusia, tuturnya. Ia melanjutkan, salah satu ramalannya pada 2022 yang mungkin telah terjadi adalah realitas virtual yang mulai mengambil alih kehidupan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya orang yang menghabiskan banyak waktu di depan layar dibandingkan sebelumnya pada saat ini. Ia juga telah meramalkan bakal adanya pandemi lain setelah COVID-19. Apalagi telah ditemukan virus beku yang ditemukan di Siberia, akan dilepaskan karena perubahan iklim. Semua akan dihapus olehnya dari jalan dan tak hanya akan disimpan tetapi juga menjadi penguasa dunia, tambah Baba Vanga. Siapakah Baba Vanga? Ia lahir pada tanggal 3 Oktober tahun 1911 dari pasangan Pando Surchev, 7 Mei tahun 1873 sampai 8 November tahun 1940, dan Paraskeva Surcheva di Strumika, Bulgaria. Dia adalah seorang bayi prematur yang menderita komplikasi kesehatan. Sesuai dengan tradisi setempat, bayi itu tidak diberi nama sampai dianggap bisa bertahan hidup. Masa kecilnya ia adalah seorang anak dengan rambut dan mata kecoklatan dan dianggap cerdas. Namun suatu hari bencana tornado menimpa desanya dan dia menjadi buta karenanya. Lalu karena kebutaannya itulah yang menurutnya membuatnya memiliki kemampuan meramal hingga jauh ke masa depan hidupnya. Ramalan Baba Vanga sendiri masuk kepada kategori ramalan kedua tentang nasib Putin dan Federasi Rusia, yang memprediksi bagaimana perang Rusia dan Ukraina akan berakhir. Ramalan pertama yang populer di Barat pada saat ini adalah, Rusia akan dikalahkan oleh Ukraina, Putin jatuh dan nasib Federasi Rusia bercerai-berai. Ramalan kedua mengatakan, Rusia menang, Putin berjaya. Ramalan ketiga menyatakan, Rusia dan Putin terpojok, lalu menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Barat, dan Armageddon terjadi di dunia. Bagaimana menurut kalian? Bahwa kini mereka tidak lagi berperang dengan Ukraina, melainkan melawan seluruh negara-negara NATO di Eropa, maka pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada awal pekan ini bahwa Eropa sedang berperang melawan Rusia mendapat tanggapan serius dari negara-negara benua biru. Seperti diketahui, negara barat yang didominasi Eropa berkomitmen memberi bantuan puluhan tank kepada Ukraina untuk berperang melawan Rusia. Jerman akan mengirim tank canggih Leopard 2, disusul Amerika yang akan mengirimkan tank tempur canggih M1 Abrams. Tampaknya sebagian besar warga dunia di tahun 2023 memang tidak melihat Rusia melulu melawan Ukraina, melainkan kini praktis sedang melawan Amerika dan Eropa. Namun tampaknya pernyataan menlu Jerman itu dicela oleh banyak negara Eropa, dengan nada yang tampak tidak siap jika harus berperang secara langsung dengan Rusia. Presiden Kroasia Zoran Milanovic menegaskan, pernyataan menlu Jerman itu sangat mengejutkan. Dia berharap Jerman bisa lebih beruntung dibandingkan Perang Dunia II yang mana pada saat itu Jerman dikalahkan oleh Uni Soviet Rusia. Katanya, Kroasia sama sekali tidak ingin terlibat langsung secara militer melawan Rusia. Apakah Anda ingin kita bersatu dan berperang? Dia bertanya, sekarang menlu Jerman mengatakan kita harus bersatu, karena saya kutip, kita sedang berperang melawan Rusia. Saya tidak tahu itu, mungkin Jerman sedang berperang melawan Rusia, tapi semoga menang. Mungkin kali ini lebih baik daripada 70 tahun lalu, kata Milanovic, melanjutkan. Namun faktanya, kalau menurut pihak Rusia, meski terselubung, Eropa sebenarnya telah terlibat langsung berperang melawan Rusia. Amerika memberikan segala bentuk bantuan, dari keuangan, tentara bayaran, persenjataan hingga menjatuhkan berbagai bentuk sanksi terhadap Rusia seorang diri. Demikian juga dengan NATO dan Eropa, ditambah lagi dengan negara-negara sekutu seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan, semuanya sedang berperang melawan Rusia. Semua mereka adalah negara-negara kuat dan kaya. Ada Amerika, ada anggota negara superkaya G7, apakah itu masih tidak cukup? Pernyataan yang sama juga diucapkan oleh ex-Perdana Menteri Jepang. Perang yang sedang berlarut-larut benar-benar menyisakan pertanyaan, apakah Eropa akan terjun langsung ke kancah pertempuran? Dan bagaimana kelak salah satu dari 3 ramalan akhir perang bisa terjadi? Tidak ada yang tahu kecuali setelah perang ini berakhir. Pertanyaannya, 1. Apakah Barat akan memenangkan perang, mengalahkan Rusia, di mana Federasi Rusia akan hancur bercerai-berai?
2. Apakah Rusia akan menang dan menguasai dunia? 3. Apakah Rusia pada akhirnya memilih menggunakan senjata nuklir karena merasa terpojok? Namun masih ada sebuah ramalan keempat yang juga patut diperhitungkan, bahwa Rusia dan Ukraina pada akhirnya memilih berdamai dan maju ke meja perundingan.